Saya dibawa lagi tuh ke jalan. Jadi kita keluar dari pendopo itu ada tempat kayak bedeng gitu sih. Bedeng gitu. Kamu di sini dulu ya. Kamu di sini dulu. Dia bawa gentong. Isinya air sama bunga. Saya suruh lepas baju. Itu dililitin sama kain kafan. Dia bilang, kamu bawa baju lagi nggak? Enggak. Kalau nggak bawa baju lagi, semua dalaman kamu dilepas. Karena kalau dalaman kamu nggak dilepas, dalaman kamu harus ikut dibuang bareng kain ini. Oh. Jadi semua aku lepas. Gitu. Aku lepas. Aku dimandiin sama bunga dan sama kakek-kakek itu. Jadi kayak orang melakukan hubungan seksual, tapi nggak kelihatan wujudnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Ale Jejak Backpacker. Dalam obrolan misteri Jejak Backpacker kali ini, saya telah kehadiran seorang narasumber yang pernah mengalami kejadian mistis. Seperti apa kisahnya? Langsung aja kita sapa narasumbernya. Selamat sore Karini. Sore Kak. Gimana kabarnya? Sehat ya? Ya sehat baik. Oke, Karini. Jadi Karini ini pernah pelaku ya gitu ya, pelaku ritual pesugihan di Gunung Kawi. Seperti Betul. itu ya. Nah ini boleh di spill sedikit dulu aja kisah yang mau Karini ceritain nanti seperti apa? Ya jadi aku pernah ngelakuin ritual pesugihan. Itu ritualnya ada hubungan seks sampai terjadi adanya korban. Oke, di keep dulu aja ceritanya, kita lanjut setelah ini ke Karini ya. Tapi sebelum hari ini menceritakan pengalaman mistisnya lebih lanjut lagi, saksikan setelah OMG yang satu ini. Kopi Liong Bulan, nuansa legendaris di mana keunikan rasa dan aroma mengalir dari setiap biji kopi pilihan. Keistimewaan yang dipersembahkan bagi mereka yang menghargai cita rasa terbaik. Gurih dan aroma asli yang khas dibuat dengan sempurna. Kopi Liong Bulan, keajaiban dalam setiap aroma. Oke, Karini, udah siap buat cerita? Udah. Siap ya? Oke, kalau udah siap, silahkan Karini, seperti apa ceritanya nih? Ya jadi saya itu sudah menikah. Saya belum punya anak. Saya itu bekerja sebagai sales marketing di suatu distributor. Nah, kehidupan saya itu bisa dibilang lagi kacau saat itu. Lagi parah, lagi benar-benar di bawah karena saat itu corona ya. Lagi parah-parahnya. Okay. Iya, lagi parah-parahnya. Jadi kayak buat makan besok aja itu bingung. Jadi aku besok makan apa? Kerja pakai apa gitu. Sampai benar-benar titik terendah banget itu saat itu. Terus aku coba buat bikin sebuah bisnis kecil yang dimana aku butuh investasi. Aku coba ngomong sama temanku dan temanku tuh mau gitu buat bantu aku. Nah pas di situ temanku kasih ada beberapa dana. Aku coba buat jalanin itu pelan-pelan. Tapi memang kondisinya saat itu tuh lagi parah. Ekonomi lagi parah-parahnya itu. Tapi aku lupa gitu sama temanku tuh, aku nggak bikin perjanjian yang dimana kalau lagi down itu kita nggak bisa kasih keuntungan. Jadi temanku tuh nggak mau tahu. Jadi maunya ya udahlah kalau emang bisnis lo nggak jalan, kebalikin aja. Itu tuh bikin tambah stres saat itu kan ya, tambah stres. Cuman
Saya cuma bilang oke lah sabar gitu. Saya cuma bilang sabar dulu sebentar. Sampai saya cari cara gitu. Apapun caranya tuh saya lakuin gitu. Saya jualan, pergi ke sana ke sini gitu buat kasih tahu barang produk saya gitu. Sampai di mana saya ngerasain bener-bener udah saya mau mati aja gitu. Bener-bener pengen kayaknya gue harus pergi aja deh, nggak apa-apa gitu daripada gue harus kayak gini gitu. Terus tiba saatnya tuh aku ulang tahun saat itu. Ini awal mulanya aku tahu Gunung Kawi ya. Awal mulanya aku tahu Gunung Kawi. Aku ulang tahun. Cuma pada saat itu kayaknya kayak apa ya? Gue harus kemana nih gitu. Gue pengen nenangin pikiran gitu. Dengan uang seadanya di kantong gitu. Tapi rasa belagunya mau keluar gitu kan. Ini harus pergi nih kemana nih. Keluar dari Jakarta gitu. Akhirnya kita pergi ke Kota Malang. Dan itu semuanya itu dadakan. Jadi dari dadakan itu kayak kita beli tiket kereta. Penginapan pun belum kita sewa gitu. Jadi ya udah kita datang aja ke tempat itu gitu. Sampai di mana udah nyampe stasiun, dan itu kita masih bingung. Kita mau kemana gitu kan. Udah nyampe ke tempatnya cuman masih bingung. Akhirnya kita cari cuman Google. Ini di sekitaran Kota Malang tuh ada apa? Ada Bromo. Kita main ke Bromo. Udah main ke Bromo, pulang dari Bromo itu masih pagi. Masih pagi. Sama apaan aku bilang tadi penginapan itu belum disewa. Kita lihat lagi di Google ada satu resort yang aku lihat emang bagus, cuman harganya nggak terlalu mahal di tempat itu. Nah, saat itu juga kita nginap di situ, cuman pas sampai sana itu tempatnya tuh nggak kelihatan serem ya, kayak kelihatannya ya kayak seperti hotel-hotel pada umumnya gitu. Aku lihatnya kayak ini hotelnya bagus, emang buat kunjungan orang, karena memang tempatnya di situ tuh benar-benar rame, ya itu benar-benar rame gitu kan. Jadi nggak ada pikiran kayak macam-macam. Memang itu tempatnya buat aku menginap kan. Nah saat itu nyampe sana itu masih jam 9, jam setengah 10 ya. Aku coba buat makan dulu di sana. Aku coba buat makan dulu sambil lihat-lihat sekitar sebelum kita masuk kamar. Nggak ada yang aneh sama sekali dari tempat itu. Benar-benar nggak ada yang aneh. Kita udah masuk ke dalam room. Ya udah kayak biasa. Aku rayain ulang tahun aku makan, yang ngobrol-ngobrol gitu kan. Terus aku pergi sama suami sebenarnya. Pergi sama suami. Ya udah room tour aja di situ. Pergi sana sini ya kan. Sambil ngomongin ya keluh kesah kita gimana. Terus pas aku pergi ke restorannya, itu aku lihat kok banyak banget orang Cina gitu. Banyak banget orang Cina situ datang makan, tapi aku nggak lihat kayak keluarga lengkap, nggak. Jadi aku tuh mikirnya ini pada liburan, tapi kok nggak ada keluarga lengkap gitu. Maksudnya keluarga lengkap entah suami istri anak. Tapi ada yang suami istri, cuman anaknya nggak ada, atau suami ketemu temennya. Jadi itu mereka itu nggak lengkap gitu. Jadi kebanyakan tuh kayak datang 2 orang, 3 orang gitu. Aku tuh mikir ini liburan di mana sih gitu. Mereka mau kemana gitu? Kok sampai nggak ada apa keluarga penuh gitu. Keluarga penuh tuh maksudnya nggak ada keluarga yang ada anaknya. Sedangkan tuh resortnya itu benar-benar kayak tempat wisata, karena emang benar-benar bagus gitu menurut aku kan ya. Sayang banget mereka nggak bawa anak-anak mereka atau istri mereka gitu. Itu hanya ada di pikiran aku tuh, selalu bertanya-tanya itu. Sampai malam itu tiba, udah sampai makan, aku lihat mereka tuh kayak nggak ada kegiatan. Itu kan makan di restoran, dapat dari resortnya. Kita makan bareng-bareng. Gak ada yang ketawa ketiwi. Udah habis makan mereka balik lagi ke kamar mereka. Nah saat itu udah pagi hari. Aku ini
pengen lihat sekitar, ya pengen lihat sekitar. Itu kan bentuknya kan kayak gunung gitu ya, bukan kayak gunung, perjalanannya tuh nanjak gitu. Jadi kalau kita ada di ruang bawah, kita bisa kelihatan atas, mereka pengen keluar dari resort itu. Ya, cuman dari hati aku kok udah check out gitu. Padahal itu masih jam 6:30. Oh, pengunjung di situ. Iya, yang aku lihat di tempat makan itu. Aku lihat kok kemana ini orang gitu. Sampai akhirnya aku ketemu sama penjaga situ yang lagi bersihin, kasih makan sapi di situ. Awalnya sih cuma tanya-tanya, oh iya ini sapinya punya resort ya, kelincinya punya resort ya. Jadi semua tuh tanya-tanyain gitu. Sampai akhirnya saya berani nanya, kenapa ya Pak? Kok orang-orang itu check outnya cepet banget ya? Saya aja masih betah di sini. Saya bilang kayak gitu. Penjaga resortnya sih cuma bilang, loh Mbak, mereka di sini cuma bukan buat nginep jalan-jalan. Gitu. Loh mau kemana? Ada apa? Ada tempat wisata lain di sini? Saya bilang gitu. Kalau emang ada, saya mau ke sana. Loh jangan Mbak, jangan gitu kan. Mereka itu naik ke atas, ada acara di Gunung Kawi. Saya cuma diem, saya bingung karena saya nggak tahu kalau di atas saya, di atas kamar saya itu Gunung Kawi. Jadi yang saya tahu itu cuma sebuah kota, dan saya nggak tahu kalau itu di belakangnya itu Gunung Kawi. Dan di mana saatnya penjaga resort itu nanya sama saya, Mbak di sini kebutuhannya apa? Kok Mbak bisa datang ke sini? Saya cuma jawab, enggak Pak, saya cuma merayakan ulang tahun saya. Oh iya, ulang tahunnya kapan? Tadi malam. Saya bilang hari ini berarti saya lagi ulang tahun. Dia hitung-hitung, ulang tahunnya tanggal segini Mbak. Iya. Coba kasih tahu saya tahunnya. Saya kasih tahu tahunnya. Dia cuma bilang, Mbak, ulang tahun Mbak ini tahunnya ketemu hari ini sangat bagus. Saya masih bingung di situ. Kenapa ketemu hari? Jadi saya lahir di hari Sabtu. Ketika ulang tahun kemarin itu di hari Sabtu. Iya, jadi dia bilang wetonnya pun ketemu gitu. Ini kamu ini bukan datang asal-asalan, kamu ini dapat panggilan. Aku masih makin bingung dong, panggilan apa? Bilang gitu. Kamu kesini lagi kacau pikirannya. Kamu pasti kacau. Gak ada orang yang datang ke sini dengan waktu yang tepat, pikirannya lagi gak kacau. Cuman di situ saya masih kayak gak mungkin gitu. Emang di sana ritualnya apa? Oh banyak. Tergantung kamu maunya apa. Kamu mau bikin kaya 7 turunan, kamu mau kaya kamu diri kamu sendiri. Itu tergantung niat dan tujuan kamu ke sini. Kamu maunya apa? Ayo kalau kamu mau, saya temenin. Itu di situ saya takut. Saya bingung, ini orang ngapain gitu. Saya belum punya pikiran ke situ ya. Karena memang niat saya liburan saat itu. Mecahin pikiran. Saat itu saya udah mau keluar dari resortnya. Itu jam 1 siang. Bapak-bapak yang tadi saya ngajak ngobrol saya itu nungguin di depan pintu. Saya bilang, Papa kenapa? Saya mau pulang. Non, kamu ini dipanggil ke sini. Pulang tuh sayang banget. Kamu gak mungkin dapat panggilan. Kamu ini berarti udah punya pegangan. Saya gak tahu pegangannya apa gitu kan. Saya tahu kok sosok kamu tuh luar biasa gitu. Cuman saya ngomong lagi sama suami saya, ini apa maksudnya gitu. Suami saya bilang, ini marketing orang sini mungkin. Ya, itu suami saya coba buat bilang, lu gak usah percaya kayak gini-gini gitu. Ini tuh marketing mereka gitu. Dan ditambah lagi tuh pas aku pulang itu kan diantarin sama supir dari hotel tersebut kan ke stasiun. Waktu itu aku ke stasiun.
Itu stasiun dari hotel ke stasiun tuh jauh banget. Jadi kita masih banyak-banyak cerita gitu. Sampai di mana aku tanya sama supir tersebut, "Bapak orang sini asli?" "Iya, saya orang sini, Pak." "Kalau saya boleh tahu, emang ada orang yang benar-benar berhasil ke sana?" "Tergantung, Mbak. Tergantung niatnya dan tergantung orang yang ketemunya. Jadi kalau emang kamu ketemunya sama orang yang benar-benar juru kuncinya, kamu akan berhasil. Karena kamu ikutin semua apa yang mereka mau. Kamu mau ikutin apa yang jin mau. Tapi kalau kamu ketemu orang yang salah, ya udah, kamu cuma dapat wejangan aja." Nah, sebelum saya cerita itu, saya di kepala saya isinya, gak mungkin ada orang yang berhasil. Ketika lu datang ke sebuah gunung, paling datang cuma ketemu sama guru kunci, lu dikasih wejangan. Itu yang ada di kepala saya saat itu. Pas ketemu sama supir, ternyata supir ngomong kayak gitu. Jadi aku tuh pikir, dar, oh iya, kalau saya ketemu sama orang yang benar, mungkin saya berhasil gitu. Saya perjalanan pulang itu kepalanya semerawut. Ini apa benar? Apa emang benar saya dapat panggilan? Karena saya sempat ngerasa memang di situ nyaman banget gitu. Dan itu kenapa kota itu yang saya tuju gitu. Dengan keberadaan keterbatasan uang yang saya ada itu jauh sekali, datang ke situ tuh jauh banget gitu. Nah, saat itu saya udah nyampe stasiun. Di stasiun tuh saya kebayang-bayang itu sama gunung itu. Saya lihat itu gunung, saya pengen ke sana gitu. Saya mau ke sana gitu. Karena memang kemarin tuh tempatnya indah. Saya cuma mikir tempatnya indah aja. Sampai di rumah, kehidupan saya makin kacau. Ya gimana, hutang makin numpuk. Ya jadi kerja juga saya nggak ini ya. Jadi banyak banget masalah dalam hidup saya gitu. Sampai saya itu tidur, saya mimpi lagi. Mimpinya cuma datang ke situ. Cuman saya ketemu bukan sama tukang sapunya. Saya ketemu sama sosok yang gede banget itu di situ. Jadi saya tuh mimpinya saya jalan mau ke hotel tersebut. Ada orang sosok gede banget itu dinyambut saya. Gitu. Cuma saya cuma diem, bengong. Itu di dalam mimpi saya. Itu saya kepikiran hampir 3 hari. 3 hari terus saya bilang sama teman saya cerita, sempat cerita doang. Saya mimpi datang ke sana lagi. Saya ketemu sama sosok sangat besar. Teman saya cuma bilang, coba datang. Siapa tahu dapat selesai masalah kamu. Itu saya benar-benar datang ke sana. Datang ke sana. Saya ketemu sama orang itu lagi. Saya bilang, "Pak, saya butuh bantuan Bapak." Dan aku cerita, tapi saya gak punya uang sama sekali. Saya gak ada uang sama sekali, Pak. Saya gak bisa beli sapi. Saya gak bisa beli mahar. Saya gak bisa kasih Bapak. Itu yang saya ucapkan dahulu sebelum saya minta bantuan. Gak apa-apa, Non. Kamu ikutin aja apa maunya mereka. Jangan bikin hancur hidupmu saat sekarang. Aku nyampe sana itu sore. Terus diajak ke atas. Itu ada warung. Warung di dekat sebelum masuk. Jadi kan ada tugunya juga gitu kan. Nah, sebelum masuk tugu itu aku ada warung. Di situ aku disuruh diem dulu. Karena gunung ya, aku pikir tuh di bayangan kepala tuh gunung itu serem. Ternyata enggak. Di sana rame banget. Jadi aku juga bingung kayak, kok ini kayak pasar gitu. Rame kayak tempat kunjungan wisata. Padahal kalau kita tahu Gunung Kawi itu kan serem gitu. Saya pikirnya serem gitu. Kok rame gitu. Itu di kepala isinya, kenapa rame begini gitu. Sampai ibu-ibu bilang, udah Neng, kamu diem dulu minum. Saya takut Bu, saya takut. Saya gak punya uang.
Saya takut. Di pikiran saya tuh saya cuman ketemu orang jahat, saya dipotong-potong. Karena saya nggak kenal sama sekali sama orang situ. Jadi saya cuma pikir saya bakal ketemu orang jahat, saya ketemu orang jahat, udah itu aja. Nah, sampai malam dia datang ke saya, Mbak, ada uang nggak? Saya benar-benar nggak ada uang. 200.000 aja. Itu tukang sapunya itu. Saya kasih 200.000. Pak, ini buat ongkos saya pulang. Saya nggak ada uang lagi. Nggak apa-apa, nanti pas pulang kamu saya kasih uang lagi. Tambah bingung kan? Kok dia mau bantu saya pesugihan, tapi saya mau pulang dikasih uang gitu. Apakah secepat itu dapat? Kan enggak gitu. Saya cuma pikir, ini orang bener apa enggak? Udah dia pergi sekitar jam 11:30. Terus saya diajak. Itu udah lumayan sepi, tapi masih ada orang. Tapi di beberapa pendopo dengan beberapa orang. Malam. Iya. Jadi ada beberapa orang, tapi beda-beda tempat. Ya bisa dibilang sih masih kita bisa bilang rame ya di jam segitu. Saya datang dalam pendopo. Saya ketemu kakek-kakek. Rambutnya putih. Tapi gak ada kemenyan pun. Dia bukan kayak yang saya bayangkan. Kan kalau di film-film dukun itu banyak kemenyan. Ternyata enggak, dia duduk doang di situ. Dia tanya, kamu mau apa? Saya di saat itu gak muluk-muluk. Saya cuma bilang, saya mau selesai semua masalah saya. Saya gak ada uang. Saya gak bisa apa-apa. Saya gak bisa kasih apa-apa. Kalau bapak, saya dulu manggilnya masih bapak. Kalau bapak minta sesuatu dari saya gak punya sama sekali. Bapak-bapak itu bilang, gak usah khawatir. Saya duduk, itu di dalam pendopo. Gak lama dia ritual bareng sama tukang sapu itu. Ayo, saya dibawa lagi tuh ke jalan. Jadi kita keluar dari pendopo, itu ada tempat kayak bedeng gitu sih. Bedeng gitu. Kamu di sini dulu ya. Kamu di sini dulu. Dia bawa gentong, isinya air sama bunga. Saya suruh lepas baju. Itu dililitin sama kain kafan. Dia bilang, kamu bawa baju lagi nggak? Enggak. Kalau nggak bawa baju lagi, semua dalaman kamu dilepas. Karena kalau dalaman kamu nggak dilepas, dalaman kamu harus ikut dibuang bareng kain ini. Oh. Jadi semua aku lepas. Itu aku lepas. Aku dimandiin sama bunga dan sama kakek-kakek itu. Dia kayak ngomong Jawa ya, saya nggak pernah tahu itu bahasanya apa. Abis mandi saya dikasih minum air putih awalnya. Ini diminum. Saya pikir selesai. Ternyata mereka motong ayam. Ya motong ayam. Saya pikir buat apa? Saya disuguhin lagi darahnya. Dia cuma bilang kalau kamu mau sukses nanti, ketika uang kamu banyak, kamu kesini lagi bawa kambing. Kamu minum darah kambing lagi. Aku minum itu darah ayam itu. Itu amis banget. Itu hampir 1 jam minumnya. Gak bisa, gak tahan, gak kuat. Tapi gak boleh dimuntahin. Mau caranya minum sedikit-sedikit atau langsung, itu gak boleh dimuntahin. Kalau kamu muntahin ini, panjang lagi ritual kita. Itu mau gak mau aku minum sedikit-sedikit. Habis diminum, aku ditinggal di tempat itu. Jangan teriak, jangan nangis, kamu diem aja. Jangan teriak. Itu kakek-kakek itu cuma ngomong gitu doang, jangan teriak. Itu aku bener-bener ditinggalin sendiri. Jadi dikasih 2 kursi. 1 kursi aku, 1 kosong.
Itu gak lama, itu hawanya langsung bener-bener, kan itu kan dingin ya di gunung ya, bener-bener dingin. Udah aku gak pakai baju, abis dimandiin kan, itu udah sambil menggigil, tambah makin dingin lagi. Abis dingin itu kayak semua tuh kayak ada yang pegang gitu. Itu dipegang. Pegang itu badanku tiba-tiba panas. Aku diem di situ. Jadi kayak orang melakukan hubungan seksual, tapi nggak kelihatan wujudnya. Aku cuman bilang sama, oh, udah selesai nih. Itu jam 4 baru selesai. Itu capeknya luar biasa. Itu bener-bener kayak badanku tuh sini biru. Pertama kali dipegang mungkin ya. Ini biru, ini di sini biru. Udah selesai itu jam 4. Kakek-kakek sama yang tukang sapu itu dateng. Saya bilang, ini kenapa gak ada sosoknya, saya gak bisa lihat. Kalau kamu bersungguh-sungguh, kamu mau tahu dia, nanti kedua kalinya kamu datang ke sini, kamu bakal kelihatan sosoknya. Aku tanya dong, emang harus berapa kali lagi? 2 bulan sekali di hari Senin. Jadi aku ngeluangin waktu setelah 2 bulan itu di hari Senin pasti datang. Nah, pas pertama kali udah datang, aku pulang kerja, itu nggak tahu kenapa pekerjaan itu kayak lancar aja, lancar luar biasa. Omset semua naik. Itu omset benar-benar naik, bonus tuh luar biasa naik. Aku bisa bayar sedikit-sedikit itu hutang yang aku bilang sama temanku itu. Hidupku udah lumayan. Motor yang tadinya nggak bisa bayar, udah mau ditarik sama leasing, aku bayarin itu udah bisa. Sampai ke kedua kalinya, udah 2 bulan aku nepatin janji ke sana. Aku datang lagi ke sana. Aku bilang sama kakek-kakek itu, saya dapat apa yang saya mau. Semua usaha lancar. Kakek mau apa? Saya belum, waktu pas pulang itu saya nggak ada kasih tahu. Saya disuruh kasih apa, saya harus beli apa. Dia cuma bilang, kamu datang lagi sini setelah 2 bulan. Udah 2 bulan saya datang lagi. Saya cuma tanya, kakek mau apa? Kamu udah berhasil? Sambil dia ketawa. Kamu berhasil, kata dia. Iya, saya berhasil. Oke, berarti saya gak pernah bohong. Kamu kasih dulu orang yang pertama kali ngenalin kamu. Dia minta uang 10 juta buat tukang sapu itu. Saya kasih saat itu. Saya udah punya feeling, saya bawa uang cash. Saya ada di satu tas itu, saya bawa uang cash. Saya kasih 10 juta. Saya bilang, terus saya tanya kakeknya mau apa? Kamu datang lagi nanti bawain saya 25 juta. Saat itu saya gak ngasih apa-apa, cuman ngasih yang tukang sapunya itu. Saya tanya, saya harus apa lagi? Makin seneng saya, karena saya rasa nyawa gak ada. Saya cuman hubungan aja. Saya pikir hubungannya gak terlihat juga gitu. Jadi saya rasa, oh ya udah, aman aja hidup saya. Sama kayak pertama ritualnya, saya disuruh buka baju, saya pakein kain kafan, dimandiin sama dia. Itu masih dengan bangku, 2 bangku tersebut. Datang, ada yang datang. Hawanya kayak pertama, dingin terus panas. Tapi saya lihat sosoknya. Sosoknya itu persis kayak waktu saya dimimpi. Jadi pertama kali saya bilang saya mimpi. Saya datang lagi ke hotel tersebut, disambut sama sosok besar gede. Nah itu dia datang. Itu benar-benar saya shock banget, kaget. Ini apa? Saya sampai sebut nama Tuhan di situ.
ini apa Tuhan? Ini ciptaan Tuhan yang bagaimana? Itu di hati saya saking buruknya gitu. Ternyata badan saya buat dia gitu, buat jin ini gitu. Saya kasih buat dia gitu. Cuman yang di pikiran saya, ayo kita ini harus selesai. Ini harus selesai. Itu saya melakukan hubungan itu, dan itu ada bicaranya. Jadi yang awalnya kayak cuman pasrah, sekarang kayak bener-beneran kayak suami istri. Ada ngobrolnya di dalamnya. Entah dia ngobrol pakai bahasa apa, cuma saya nurut aja. Kayak bener-bener hubungan sama istri yang bener-bener udah sah gitu. Itu saya ikutin apa aja mau dia. Ya udah selesai, saya ketemu lagi sama kakeknya. Gimana? Saya sesuai janji kan, di kedua kali kamu bakal ketemu sama sosok tersebut. Udah ketemu, saya bilang, aman dong, saya nggak akan terjadi apa-apa. Dan saat itu pas terjadi seperti itu, suami saya pun nggak kenapa-napa, karena dia berjanji nggak ada nyawa di dalamnya. Kamu jangan bikin dia cemburu. Kamu udah ketemu dia, sesuai permintaan kamu minta lihat wujudnya, jangan buat dia cemburu. Iya, tapi saya punya suami. Gak apa-apa dia kenal. Dia bilang dia kenal. Saya pulang, saya bikin rutinitas kayak biasa aja. Kerja, omset naik, saya ketemu banyak orang. Terus setelah di sana tuh kayak badan tuh jadi pede aja gitu. Ketemu orang tuh saya pede. Saya tembus kemana aja gitu. Tembus tuh maksudnya kita jualan apa orang mau. Itu saya senang banget saat itu. Terus tiba di saatnya saya tuh bener-bener ketemu sama klien saya. Saya sayang banget. Karena memang kan udah ketemu, mungkin namanya perempuan normal ya. Itu ganteng. Saya suka sama orang itu. Tapi di batin aja. Suka nih. Saya suka banget sama orang ini. Bener-bener suka. Kita ngelakuin hubungan yang bener-bener dalam, chat-chatan, apa segala macem. Saya nggak pernah punya pikiran dia akan kenapa-napa. Suami saya akan kenapa-napa, saya nggak pernah punya pikiran itu. Karena menurut saya cemburunya dia itu mungkin karena saya menikah sama orang lain. Pikir saya saat itu. Tapi kenyataannya saya yang gak baik-baik aja. Saya ngungkapin saat itu, saya suka loh Pak sama Bapak. Itu perjalanan pulang, karena saya motoran saat itu, perjalanan pulang itu kayak entah mau ditabrak kontainer, nanti mau ketabrak mobil, sampai di mana saya kadang kalau lagi kangen sama orang tua saya, tiba-tiba saya dengar berita mama saya sakit. Saya kangen sama adik saya tiba-tiba sakit gitu. Jadi kayak banyak banget musibah dalam hidup sampai saya nggak berani ngebatin gitu. Kalau saya kangen sama suami saya nggak berani ngebatin. Saya nggak kuat kalau sampai dia sakit gitu. Jadi udah kemana-mana pikirannya. Tapi saya nggak kenapa-napa. Sampai saatnya saya datang ketiga kalinya ke tempat tersebut. Saya cerita, Pak, saya kenapa? Kemarin hampir aja saya meninggal. Saya hampir ditabrak kontainer. Sampai di situ bapaknya bilang, saya bilang sama kamu jangan buat dia cemburu. Dia nggak mau kamu sama dia. Saya nggak ngapa-ngapain. Saya nggak berbuat apa-apa. Oke. Lebih baik kamu jauhin dia. Itu nggak ada clue apa-apa. Cuman ngomong jauhin dia aja. Nggak ada suruh bilang nanti kalau kamu lanjut kamu akan begini, itu nggak ada. Mereka semua misteri. Mereka cuman kasih saya omongan,
jangan, hindarin, gak usah. Itu yang mereka ungkapin. Sampai saya bertanya-tanya sendiri gitu. Sampai saatnya udah ketiga, kayak biasa, hubungan kayak biasa. Cuman yang ini yang lebih parah itu pas udah pulang. Udah pulang, suami saya bilang, saya mau keluar kota, saya sendiri di rumah. Itu kayak orang ritual. Saya tidur, tiba-tiba kayak hawanya dingin. Dalam hati saya, ini kan saya nggak lagi ritual, kok dingin? Jadi setiap mau ritual itu pasti hawanya tuh lebih dingin daripada hawa gunung. Tiba-tiba di kamar saya itu dingin banget. Itu benar-benar dingin banget. Dingin banget, saya bilang, ini ada apa? Itu tangan kayak ditarik gitu. Sama dia tarik. Saya tengok, gak ada orang, gak ada siapa-siapa. Cuman diem. Akhirnya pas kaki saya itu dibuka, kayak kebuka gitu. Jadi pikir saya, oh ya udahlah, mungkin sosok tersebut mau sama saya gitu kan. Ya saya juga bukan yang gak jijik, tapi karena udah pernah sering ketemu, jadi ya udah gitu, konsekuensinya emang udah harus melayani. Saya pikir oh ya udah, saya pasrah. Saya melek, itu mukanya muka orang yang saya suka. Dan saya ngelakuinnya tuh dengan senang banget, happy. Bener-bener saya layanin dengan kayak layaknya suami saya. Itu bener-bener. Itu berlangsung sangat lama. Akhirnya selesai. Sehabis selesai, saya kerja kayak biasa. Saya datang lagi keempat kalinya. Gak tahu kenapa kakek-kakek itu bilang, kamu itu berbahaya ya. Kamu mau apa? Kamu mau nyawa orang terancam. Saya tetap gak ngaku di situ. Saya bilang enggak, saya gak ngapa-ngapain. Sampai saatnya kakek itu bilang, coba kamu ritual sekali lagi. Dia datang tapi dia gak ngapa-ngapain saya. Itu di atas, turun ke bawah, cuma ngeliatin mukanya doang. Dia gak ngapa-ngapain saya sama sekali. Itu muka dia yang paling serem yang gak pernah saya lihat. Itu mukanya itu belatungnya keluar semua. Jadi saya itu teriak. Jadi pelanggaran yang saya buat itu teriak. Di awal pertama mereka cuma bilang jangan teriak, jangan nangis. Saya teriak di situ. Saya kencang-kencangnya orang. Habis saya teriak, saya izin pulang. Saya bilang sama kakeknya, saya nggak bisa, saya harus gimana? Keadaannya kayak gitu, belatungan. Siapa orang yang mau berhubungan sama sosok belatungan? Itu tuh kakek bilang konsekuensinya kamu yang tanggung. Kamu berbahaya. Saya nangis itu, saya bilang jangan bantu saya, kayak saya nggak mau mati, saya nggak mau mati. Saya bilang saya nggak mau mati, tolongin saya. Saya pulang, disuruh pulang. Saya disuruh pulang. Saat saya pulang, itu saya selalu datang di hari Senin. Biasanya dari hari Senin itu saya langsung bablas, Seninnya lagi baru kerja. Itu enggak. Saya dapat info dari rekannya bahwa orang yang saya suka itu meninggal. Itu saya datang ke tempatnya itu dengan keadaan mayat yang parah banget. Jadi di sininya tuh sini pada biru semua, di leher sampai ke atas tuh biru semua. Saya sampai tanya sama istrinya, ini kenapa? Kok bisa kayak gini gitu? Nggak tahu. Angin duduk, lagi duduk, meninggal. Itu biru semua, mukanya kayak orang habis cekek. Itu di situ saya nggak bisa ngebayangin lagi tuh situasinya kayak gimana gitu ya. Itu saya rasa bersalah, ya udah sayang sama dia gitu. Saya
Saya bingung gitu, harus gimana gitu. Sampai di mana akhirnya saya ngomong sama teman saya mau lepas dari ini semua gimana? Saya nggak bisa. Mau berapa orang lagi yang meninggal gara-gara ini? Yang harusnya saya datang lagi ke sana, saya nggak ke sana. Karir saya anjlok, penjualan itu semua PO batal. Apa aja yang udah saya beli tuh hampir kejual. Jadi kayak mau diriset balik kayak masa lalu gitu, masa saya susah. Saya bilang lagi, saya cuma punya teman satu itu yang saya ceritain. Saya harus kemana? Saya takut. Yang saya takutin saat itu suami saya meninggal. Saya cuma takut suami saya meninggal. Saya takut meninggal. Sampai teman saya bilang, balik ke gereja. Dia bilang, cuman gereja yang nerima kamu. Itu saya benar-benar minta ampun. Saya cerita semua sama Romo. Saya bilang, Romo tolongin saya salah. Saya ngambil jalan yang salah. Tuh semua Romo tuh dengerin saya sampai saya cerita kayak gitu sama Romo. Romo bilang, kita bersihin bareng-bareng. Jadi sebenarnya kalau dibilang sampai hari ini saya terlepas pun, saya bilang enggak. Karena selalu ada keinginan ingin kembali ke sana. Jadi bayangannya. Jadi sampai saat ini pun hidup saya bisa dibilang enggak berkah gitu. Masih kurang. Tapi di hati kayak harus balik lagi ke sana. Tapi mau siapa lagi yang meninggal gara-gara ini? Saya nggak bisa. Terus setiap saya ada keinginan, saya datang ke gereja. Ada keinginan, saya datang lagi ke gereja. Tapi sampai saat ini masih tetap ingin ke sana. Ada gereja bilang, kamu udah minum darah jin saat itu. Itu yang mengikat kamu. Itu saya diurapi, dikasih minyak sama gereja biar benar-benar lepas dari jin. Tetap aja saya masih ingin ke sana sampai saat ini. Tapi enggak, itu kejadiannya di tahun dari pas COVID sampai di tahun 2025 berarti. Iya. Berarti di 2025 nih yang kehancuran semuanya itu. Iya. Hancur semua. Hilang. Jadi nggak ada sisa apa-apa. Tapi tahap pengobatannya itu kalau mohon maaf, kalau untuk di gereja itu seperti apa sih? Sebenarnya selain diurapi sama minyak urapi gitu. Iya diurapi, saya lebih ikut doa. Ketika saya punya keinginan saya balik lagi ke gereja, saya berdoa. Itu. Tapi nggak bisa hilang. Tetap masih ingin ke sana. Jadi kadang kalau tidur saya ngebayangin orang pacar gelap saya yang sudah meninggal. Saya masih mikirin sosok besar hitam itu. Masih ada di kepala saya yang nggak pernah bisa hilang. Berarti kalau di sini dua kesalahan besar ya, dua kesalahan fatal ya Kak Rini. Yeah. Yang dilakukan pertama yang melakukan pesugihan, yang kedua Kak Rini melakukan boleh dibilang mau ada perasaan ingin selingkuh gitu ya. Iya. Itu kesalahan yang besar banget. Tapi si sosok ini nggak cemburu sama suami? Enggak. Karena mungkin udah ada ikatan itu tadi. Itu gimana? Iya, karena si kakek tersebut bilang dia sudah kenal. Ada clue itu aja. Oke. Dia sudah kenal. Nah, yang nggak kenal ini sama si Yang baru itu. yang baru. Iya. Tapi sama yang baru ini sempat jadian atau gimana? Jadian sih iya.
tapi nggak berhubungan badan. Yang berhubungan badan malah sama sosok tersebut, tapi menyerupai orang yang menyerupai saya, si ini. iya yang saya suka itu. Terus itu udah yang kedua, datang ke sana udah yang berapa kali? 4 kali. 4 kali. Iya. Berarti udah bawa uang yang 25 juta itu dong? Udah. Saya bayar 25 juta plus 10 juta saya setiap itu saya kasih ke tukang sapu itu. Setiap 2 bulan? Iya. Wah, udah lumayan banyak, udah banyak ya dapetnya berarti. Banyak. Itu hutang sama teman saya tuh hampir 500 juta itu lunas. Hampir 500 juta? Iya, Mas. belum ada setahun. Oh, berarti ini uangnya itu nggak datang tiba-tiba dalam peti misalnya kayak gitu, enggak ya? Enggak. Ini hanya dapat kita misalkan dapat bonus segala macam dari perusahaan yang kita kerja itu. Iya. Jadi itu benar-benar meningkat pekerjaan saya. Omset yang 1 M saya bisa dapat 25 M. Saya baru bicara sama ketemu orang, saya belum kasih barang, mereka udah percaya. Jadi itu benar-benar luar biasa. Itu nyata. Jadi apa yang ada di kepala saya, yang mereka itu cuman kasih wejangan biar kita percaya diri, itu enggak. Mereka ada dorongan spiritual buat kita biar makin maju sebenarnya. Oke. Tapi kalau di lokasi Gunung Kawi itu seperti apa sih sebenarnya? Apa ya? Saya kan belum pernah ya, dan belum pernah lihat-lihat juga, belum pernah browsing juga ya tentang keadaan di Gunung Kawi yang sebenarnya ya. Memang yang saya dengar itu adalah itu tempat wisata, katanya banyak orang yang kesana lah kayak gitu. Itu di atasnya itu kayak bangunan-bangunan mewah gitu atau gimana sih sebenarnya? Bangunan mewah sih enggak ya. Cuman lebih ke banyak petilasan. Petilasan. Kayak makam-makam gitu. Iya, jadi dari Gunung Kawi pun turun agak ke bawah pun itu masih banyak petilasan. Jadi memang tempatnya itu dia kayak warung, ada pendopo itu. Bukan yang mewah banget, tapi kalau mungkin ada orang yang lihat, ada beberapa orang yang lihat bilang di sana ada tempat yang mewah. Cuman mungkin sebagian orang yang bisa lihat aja. Kalau aku sih lihatnya pendopo. Dan pendopo aku tuh yang paling belakang. Oke. Berarti banyak juru kunci di situ. Banyak. Nggak cuma satu itu aja. Iya. Jadi kalau misalkan orang ketemu, berarti kayak ini ya, kayak mereka jualan ya. Iya. Yes. Jadi kata tukang sapu itu kan bilang, kata tukang sapu, kata supir yang nganterin saya, kalau Mbak ketemu sama orang yang bener, Mbak bisa kaya 7 turunan. Kalau Mbak cuman ketemunya sama calo, iya, calo-calo itu banyak juga. iya, ya itu Mbak gak akan jadi apa-apa. Cuma dikasih dorongan spiritual. Itu aja. Dan semuanya rata-rata mereka melakukan hubungan seks itu. Iya. Untuk ritualnya. Jadi hubungan seks itu aku juga kurang paham ya. Karena kan aku dibilang di awal itu aku gak punya apapun. Tapi ada yang diminta kayak mahar dulu di awal, kambing, sapi, dan kambing sapi itu yang menjual warga sana. Oke. Iya. Jadi mungkin kalau aku ada uang mungkin gak hubungan badan, itu kemungkinan. Tapi nggak tahu, karena aku sama sekali nggak mau ada nyawa di situ. Ya kenyataannya aku yang bikin kesalahan. Saya nggak habis pikir ya Kak, ya ini Kak Rini kan yang mengalami ya. Saya sih cuma mendengarkan gitu dengan kisahnya Kak Rini ini, dimana Kak Rini kan berhubungan dengan si makhluk yang tak kasat mata ya, boleh dibilang nggak kelihatan tapi bisa dirasakan gitu. Iya. Nah itu pada saat melakukan hubungan seksual dengan si makhluk ini tuh seperti apa yang dirasakan Kak emangnya? Itu benar-benar kita merasakan seperti hubungan seks pada umumnya. Mungkin lebih hebat ya daripada hubungan suami istri sama suami saya. Jadi memang benar-benar dia ketika pegang tangan emang
dipegang tangannya. Berasa. Iya, berasa. Pada saat pertama pas saya belum pernah kelihatan wujudnya ya, itu benar-benar berasa banget. Yang kedua, ya sama, berasa. Dia seperti sosok manusia, tapi jelek, buruk. Udah bukan jelek lagi, buruk. Ini perwujudan asli dari si sosok jin ini ya. Iya, sangat buruk. Tapi kalau si Kuncen sama si tukang sapu ini mereka nggak ada yang permintaan khusus atau yang lain-lain gitu. Enggak, Cuma itu aja ya. mereka pure bantu. Dia bilang apa yang saya minta itu pasti kamu dapat lebih. Tadinya saya nggak masuk di akal, dia minta 25 juta, tukang sapu 10 juta. Saya harus pegang 35 juta per 2 bulan tuh dari mana? Ternyata memang lebih yang saya dapat. Suami berarti udah tahu ya apa yang dilakukan Karini ini. Taunya aku pernah ke sana. Aku lebih cerita banyak ke teman. Jadi suami aku kasih tahu aku pernah ke sana lagi. Aku penasaran. Aku pengen tahu kenapa. Itu suami marah. Jangan sampai ke sana lagi. Oke, tapi dengan kejadian ini Karini ya, dengan apa yang Karini alami dan apa yang dialami oleh si kekasih gelap Karini ini juga, walaupun dorongan ada hasrat ingin ke sana lagi Karini ya, udah pertobatan ya, sempat melakukan pengakuan dosa juga di gereja gitu. Nah, ada niatan ke sana lagi? Ada. Niat itu karena selalu dibayang-bayangin. Jadi kadang karena kita sekarang mungkin di keadaan yang benar-benar terbawah, semuanya hilang. Jadi kadang suka ada bayangan atau mimpi yang tiba-tiba aku bisa beli mobil baru. Jadi kesenangan-kesenangan yang tertunda itu semuanya muncul di dalam mimpi itu. Setelah aku datang ke sana aku bisa beli rumah. Itu jadi ada terus di kepala, nggak bisa hilang. Semua itu nggak bisa hilang. Jadi aku bilang sampai saat ini pun kalau bukan Tuhan sama gereja yang jaga, mungkin aku udah kesana lagi. Gitu. Tapi memang ini Kak Rini, maaf ya kalau agak sedikit pribadi ya. Suami kerja, tapi masih kurang dengan pendapatan itu. Iya, padahal saat itu kan ada sebuah hutang yang harus kita bayar. Tapi nggak yang sekarang nih, maksudnya kan Karini kan katanya pengen kesana lagi nih, ada niat pengen kesana lagi. Memang gaji dari suami atau pendapatan suami ini nggak menutupi buat semuanya. Cukup, cuman yang bikin aku pengen kesana lagi kan karena mimpi-mimpi yang mereka lakukan kepada aku aja. Gitu. Jadi sebenarnya kalau cara hidup untuk sekarang hanya cukup. Tapi ya itu pikiran yang terbayang-bayang sama yang udah meninggal, terbayang-bayang sama sosok yang ini, yang gede tinggi, serem itu. Oke, Karini ya, tapi apapun yang Karini lakukan itu kembali lagi ke Karini, karena Karini yang tahu persis apa yang terjadi ya. Dan saya hanya bisa mendoakan semoga ini semua lepas gitu, dan Karini nggak akan pernah balik lagi ke sana. Itu harapan saya, mungkin harapan teman-teman penonton di rumah juga gitu, karena masih ada mungkin pekerjaan yang halal untuk menghasilkan yang lebih tinggi lagi ada, dan mungkin dengan pertolongan Tuhan ya, pasti kita semua punya Tuhan ya, Tuhan pasti bantu sih kalau menurut saya, apalagi kalau kita lebih banyak ibadah, lebih dipertebal lagi lah ilmu agamanya gitu Karini ya. Oke, dari sini Karini ada yang mau Karini sampaikan lagi nggak nih kira-kira? Tahu pesan-pesannya ke penonton, silahkan. Aku kasih pesan sedikit buat yang nonton. Saya sih saranin seberat apapun hidup, jangan pernah punya pikiran untuk cepat kaya dengan pesugihan. Karena apapun konsekuensinya,
mereka bilang nyawa nggak ada, pasti ada nyawa yang harus dibayarkan saat pesugihan. Jangan pernah coba-coba ya buat teman-teman penonton. Dan ini hanya kisah yang diceritakan oleh Karini ya. Pokoknya jangan pernah coba-coba untuk melakukan pesugihan, atau jangan pernah mencoba juga menghubungi admin minta nomor Karini untuk cari tahu di mana itu lokasi pesugihannya. Karena banyak sekali teman-teman penonton di rumah ini, mereka yang nggak paham gitu, mendengar dari narasumber ini menghasilkan, bahwa narasumber ini berhasil dengan pesugihannya, mereka buru-buru mencari kontak atau apa, meminta ke admin. Kita bukan ini kuncen ya. Kita Jejak Backpacker itu hanya wadah untuk orang bercerita gitu, bukan untuk kalian harus pergi ke sini gitu. Kita bukan kuncen, bukan dukun ya. Jadi harus dipahami itu. Oke, Karini, terima kasih buat waktunya. Oke, Backpackers, itulah tadi obrolan misteri Jejak Backpacker bersama narasumber kita, Rini. Jangan lupa untuk selalu support channel YouTube Jejak Backpacker dan channel YouTube Ale Jejak Backpacker. Buat teman-teman juga yang punya pengalaman menarik dan ingin bercerita langsung di studio Jejak Backpacker, teman-teman dapat menghubungi admin melalui nomor WhatsApp di 0858 47000 683 atau di 0852 1234 5683. Dan buat teman-teman juga yang mungkin malu atau kejauhan untuk menceritakan langsung ke studio Jejak Backpacker, teman-teman dapat mengirimkan cerita panjang kalian melalui email di admin@jejakbackpacker.id. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karini, terima kasih. Iya, sama-sama. Semoga Karini pokoknya kembali ke jalan yang benar. Amin. Ya Karini ya. Iya. Sampai jumpa.